masuk ke dalam kumparan primer pada inti besi trafo ini. Kemudian akan menghasilkan induksi transformator, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan trafo, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk merubah besaran tegangan arus listrik dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Secara garis besar, trafo itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trafo step up untuk menaikkan tegangan dan trafo step down untuk menurunkan tegangan. Nah, trafo sendiri pada dasarnya hanya komponen yang terdiri dari lilitan-lilitan konduktor tembaga yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mentransfer daya dari primer ke sekunder melalui induksi elektromagnetik. Nah, di depan kita ini terdapat beberapa trafo, yang mana trafo ini merupakan sebuah trafo penurun tegangan atau trafo step down. Pada trafo ini terdapat dua lilitan atau dua kumparan. Untuk yang ini lilitannya, lilitan yang pertama yaitu lilitan primer. Setelah itu lilitan yang kedua yang di bagian luar ini lilitan sekunder. Tidak terlihat yang seperti ini karena tertutupi. Nah, yang jelas yang seperti ini. Jadi ada dua kumparan. Jadi lilitan primer sebagai input masuknya tegangan listrik PLN ke trafo, sedangkan lilitan sekunder untuk output keluarnya tegangan listrik dari trafo. Jadi cara kerjanya yaitu dari tegangan listrik PLN masuk ke dalam kumparan primer pada inti besi trafo ini. Kemudian akan menghasilkan induksi elektromagnetik pada kumparan primer sehingga kumparan sekunder juga ikut terinduksi dan terjadi flux magnetik yang menghasilkan GGL, gaya gerak listrik, yang menyebabkan perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Ketika rangkaian sekunder ini diberi beban, maka mengalirlah arus sekunder akibat dari gaya gerak listrik yang terjadi. Jadi bisa dikatakan juga trafo ini meneruskan tegangan listrik secara magnetik, sedangkan tegangan listrik yang dihasilkan dari kumparan sekunder tergantung daripada jumlah lilitan sekunder, karena trafo ini merupakan trafo step down. Maka tegangan yang dihasilkan dari trafo ini lebih rendah daripada tegangan inputnya, karena jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit dibanding lilitan primernya, sehingga induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan sekunder akan lebih kecil daripada kumparan primer. Dengan demikian, trafo jenis ini, jenis step down, biasa digunakan sebagai penurun tegangan. Di dalam dunia elektronika, trafo yang biasa digunakan atau sering kita jumpai yaitu bentuknya seperti ini. Macam-macam bentuknya, tapi yang umum yang lebih banyak digunakan yaitu yang kotak seperti ini. Trafo step down seperti ini ada dua jenis, yaitu trafo CT dan trafo non CT. Yang ini CT, yang di tengah-tengah terdapat tulisan CT, dan yang ini termasuk trafo non CT. Biasanya kalau CT seperti ini,
kanan 12, kiri 12, dan seterusnya. Kanan 32, kiri 32. Nah, kalau untuk yang non CT biasanya seperti ini, 0 dan 9 misalkan. Atau ada beberapa seperti ini, misalkan di sini terdapat 0, 12, 18, dan seterusnya. Jadi perbedaan pada bentuk fisiknya ya seperti itu, tulisannya yang beda. Kalau CT seperti ini, CT 12 kiri 12 kanan, dan seterusnya, kiri kanan. Nah, yang trafo non CT atau trafo ankle itu biasanya yang kiri 0, ke kanan 12, ke kanan lagi misalkan 15, ke kanan lagi 18, dan seterusnya. Nah, untuk trafo CT dan non CT itu mempunyai fungsi yang berbeda ya. Untuk trafo CT biasanya dipakai untuk membuat rangkaian power supply simetris dengan gelombang yang penuh. Rata-rata trafo CT digunakan pada rangkaian amplifier karena trafo CT itu dapat menghasilkan tegangan plus, tegangan minus, dan ground. Jadi outnya nanti bisa 3 kabel. Sedangkan trafo non CT itu banyak digunakan pada power supply non simetris atau catu daya seperti charger dan alat elektronik lainnya yang membutuhkan tegangan plus dan minus. Jadi rata-rata trafo seperti inilah yang banyak digunakan dalam rangkaian power supply atau catu daya pada peralatan elektronika yang ada di sekitar kita untuk dapat beroperasi secara maksimal. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai sebuah trafo. Terima kasih, semoga bermanfaat.